Nah, hari ini gue mau ngomongin soal buku baru gue, Koala Kumal. Koala yang kayak gembel kayak mantan lo, mampus lo mantan. Koala Kumal adalah, itu ceritanya awalnya tuh gue lagi browsing, gue ngeliat foto ada seekor koala gitu. Dia tinggal di hutan, dia lagi main-main ke hutan lain. Pas dia balik ke hutan tempat rumahnya itu, nggak taunya udah ditebangi. Jadi dia galau gitu, terus dia ngeliatin hutan yang sudah ditebangi itu, dia pikir, ini rumah gue tapi kok kelihatannya beda gitu. Nah, buku Koala Kumal tuh ngomongin soal tempat-tempat yang pernah kita tinggalin, terus pas kita datang lagi, kok terasa beda. Gue mau ceritain prosesnya. Setelah naskah yang gue tulis selama 3 tahun jadi, gue pergi ke penerbit. Gue jalan ke kantor Gagas Media, buka pintunya pakai tangan kanan, bilang hai sama mbak resepsionis, terus lihat ke kiri, oh kok kosong, oh pada makan siang. Lalu gue lari. Gue jalan ke atas, ketemu sama Resita, pimpinan redaksinya, gue kasih file naskah gue. Abis itu Resita langsung nyoret-nyoret dan kasih tahu ke gue kalau misalnya naskah ada yang salah, gue perbaiki, gue kasih ke dia lagi, terus dan akhirnya dia coret-coret lagi. Gitu terus sampai naskahnya bolak-balik, baru bagus. Abis naskahnya diberesin, dicoret-coret, akhirnya buku Koala Kumal siap untuk disetting. Terus Resita bawa ke ilustratornya, yaitu yang namanya Gita. Gita baca, Gita sesuaiin, dia pilih fontnya mau pakai yang mana. Abis itu dia taruh semua isinya, dia tata supaya halamannya jadi bagus. Di saat yang bersamaan, desain covernya juga dibikin sama Levina, dibantuin sama Adriano Duriman juga sebenarnya. Dan setelah digambar-gambar berbagai macam versi, terpilih 3 buah versi yang akhirnya coba gua tweet dan pembaca bisa milih mau pilih versi yang mana. Setelah kepilih satu versi yang gue juga suka sebenarnya, langsung di print, diambil dan jadi. Nah, abis itu kita lihat di percetakan seperti apa. Hirakan boxer gue, lalu gue masuk ke dalam, gue lihat-lihat banyak hal. Ini gue sumpah gue lupa apa aja ini, tapi gue ambil aja gambarnya karena kelihatannya keren. Lalu kita lihat ada mesin, ini mesin apa juga gue nggak ngerti. Lalu di print, kayaknya sih di print ini ya. Disusun-susun tuh, dan ada ibu-ibu yang nyusun-nyusun juga. Banyak orang nyusun-nyusun, dipilih-pilih, dan masih dipilih. Abis itu langsung di print lagi, dia taruh semua jadi tumpukan. Gue jalan lagi, terus gue ngecek kemana-mana. Weh, banyak mbak-mbak. Langsung dimasukin ke tempat wrapping nih, kalau nggak salah namanya sih wrapping. Jadi kayak diplastikin gitu. Diplastikin, lalu ada mbak-mbak lagi nyusun plastiknya. Lalu gue foto-foto, wah ini bukunya, gue taruh di Twitter, banyak follower pada minta di fallback. Melalui proses yang sudah sedemikian panjang, akhirnya bukunya pun masuk ke toko buku. Dan tanggal 17 Januari 2015, bukunya siap untuk didisplay dan dibeli oleh banyak orang ataupun dibakar oleh banyak orang karena orang gak suka sama gue, gak apa-apa. Gue pun mengadakan book signing, yaitu tanda tangan buku. Nah, ini lihat nih orang-orangnya udah pada ngantri. Tuh, ini book signingnya hari Sabtu, berarti mereka jomblo. Lihat tuh, gak punya kerjaan, senyum-senyum sekali lagi. Pasti gak ada yang ngajakin mereka keluar. Olah! Jangan teriak-teriak, lu bukan Cherry Bell, biasa aja. Habis itu satu persatu datang, foto bareng, seneng banget ketemu teman-teman ini. Untungnya nggak ada yang bau ketek, karena tadi di Twitter gue udah bilang pakai deodoran dulu. Nah, kalian sudah lihat bagaimana perjuangan gue sudah menulis buku. Bukunya itu pun juga udah masuk percetakan dan akhirnya dicetak, ditaruh di toko-toko buku. Maka dengan semua perjuangan gue, tolong beli bukunya. Bukunya sudah keluar. Ajak teman-teman. Jangan cuman ke Gramedia, terus lo berdiri di samping tumpukan buku gue, lo duduk selonjoran di bawahnya, terus lo buka. Jangan, kasihan gue. Adik-adik gue mau sekolah, kucing-kucing gue butuh makan. Tolong beli bukunya. Dan sampai jumpa lagi.